Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang Isya. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, terutama nikmat sehat. Ya, bagi yang sehat, ya, yang masih sakit atau kondisi sakit, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batinnya, baik yang hadir, tetangga kita, ya, atau jamaah lain kita, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang tenang dan haus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, selalu melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin. Dan dengan kondisi hujan rintik-rintik ini enaknya ya, itu. Maka tadi jelaskan di Muqaddimah, ya, surat Yusuf ayat ke-53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu itu adalah mendorong kepada, ya, kejahatan itu kan. Ya. Illa rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu mana nggak mau ngaji ya itu. Saya juga malas ngajar teh lah. Hujan kieu jika mau aya nu hadir gitu kan. Malas itu kan. Lagi kondisi juga masih tidak begitu fit gitu kan. Ya, masih mareuh-meuh. Iya. Gitu. Jadi masih mareuh-meuh, pengennya istirahat gitu. Ya dia harus ya berjuang, berjihad gitu kan. Untuk mengalahkan nafsu. Ngaringkuk gitu kan. Sama mungkin ya Bapak sekalian juga. Gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, Allah memberikan hidayah kepada kita yang hadir di sini, mudah-mudahan memberikan kebaikan, ya, untuk keluarganya, ya, untuk tetangganya, dan juga harus baik-baik, terutama ya untuk negeri ini yang mendapatkan kebaikan. Walau ahna al-qura, amanu walat taqu hafasan alim barokah, yaitu mudah-mudahan diberikan keberkahan. Lagi dengan hujan turun. Nah ini ya doa kita insyaallah ya kabul untuk kebaikan ya. Juga ya Allah selalu melindungi ya wilayah kita
ya dari bencana ya gempa atau apa ya. Oke. Pada malam ini ya kemarin di talaki surat Al-Fatihah sudah dituntaskan saja ya, walaupun ya menunggu yang tak pasti gitu kan. Ya, kecuali yang lulus ya, dalam hal yang tuntas ya, yang tuntas sudah Al-Fatihah ditalaki ya, mungkin nunggu Pak Yunepi nggak hadir wae, ya udahlah gitu kan. Abah dan tigas wae. Udah tuntasnya, alhamdulillah ya. Iya. Bisa Fatihah bisa. Belum suratnya. Itu kan sudah ya. Itu. Jadi ya alhamdulillah ya. Ya. Walaupun berat hati ya gitu, karena hasil observasi dan evaluasi ya. Gitu. Jadi ya setiap kita laki ya kadang-kadang ya punya rasa ya arti kan kekhawatiran gitu kan. Aduh, saya nih dites nih kumaha, banyak di komentar. Jadi ketahuan saya nggak bisanya gitu kan. Mundur gitu kan. Gitu. Ya mudah-mudahan hati-hati nafsu yang tadi kan itu akan menjerumuskan kepada kejahatan. Dalam arti kan kejelekan gitu kan. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita selalu ya mendapatkan hidayah di Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ada sebagai pondasi dan sumber dari segala ibadah kita. Itu kan? Belum teh sama, tapi terus lewat lah Abah. Terus ditutup lah, anggape Abah lulus we. Nya, itu. Abah anggap lulus we. Nya, belum ya. Kalau kembali lagi enggak maju-maju. Ya, bener ya. Kena anggap we. Udah sampling. Al-Fatihah tamat dulu itu kan. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ya. Insya Allah. Itu ya. Itu direkam lah gitu kan, ada. Itu ya. Tapi ya terutama kan dalam Al-Qur'an ini ada talakinya gitu kan. Yang diharapkan tuh betul enggak gitu kan. Kita komunikasi dengan Allah. Ini kan kalamullah gitu. Kalam Allah yang betul-betul bicara kita harus jelas gitu kan. Doa kita harus jelas, eces gitu kan ya Pak. Doa nggak jelas mah itu. Maka ada doa dengan bahasa kita lah, dengan bahasa Arab mesti salah. Memang kalau dibahasakan betul ya betul gitu kan. Tapi kalau bahasa terus-terusan ya tidak ada ingin ada suatu perubahan, keabdolan gitu kan. Nah, itu dengan ya bahasa-bahasa yang ya, karena Allah di dalam sholat kan bahasa Arab, nggak bisa bahasa kita itu. Nah, di dalam sholat itu kan Al-Quran. Itu kalau Al-Qurannya nggak eces, nggak jelas ya belum tentu gitu kan. Oke, ya karena sesuai dengan ajuan ya, jadi setelah kita surat Al-Fatihah kembali ke juz amma, yaitu surat An-Nas ya, baik lagi ke An-Nas, dan tidak ada murojaah. Jadi surat per surat kita jelaskan dulu ya, satu ayat dan ayatnya ya. Bagi yang mau talaki ya monggo, yang tidak jangan dipaksakan gitu. Dan jangan kabur lagi. Gitu kan. Ya yang penting ya kita kalau nggak ada cek and dicek gitu kan, nggak ada cross check ya, sampai kapanpun ya tidak ada perbaikan gitu. Apakah yang saya ucapkan itu benar nggak? Nah ya itu kan. Karena
pengucapan belum tentu dengan materi, dengan apa yang ucapkan belum tentu benar. Dah hayang makia, tapi das pelaksanaan kok gitu kan. Banyak yang seperti itu. Banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang sudah pintar melotok, tapi kok ucapan gitu. Nah, itu. Teman saya seperti gitu juga ada yang di GBR. Dan saya pengen bener bacaan, tapi kok salah wae gitu bibirnya kenapa? Ya kalau nggak dilatih, yang kita laki akan kita nggak belajar sendiri nggak bisa gitu kan. Harus talaki atau ustadz gitu kan. Jadi oh gitu ya, ya talaki. Jadi tidak karena dia kan sudah dosen juga gitu kan. Sudah dosen tapi ya karena nggak talaki ya pengucapannya jadi ya khairil magdu gitu kan. Bukan khairil magdu, khairil magdu gitu. Ya, karena ya enggak ya secara teori mah iya gitu kan. Oh, bahwa adnal haqi di atas tenggorokan. Tapi gimana ya pengucapan gitu kan? Yang enak di mahdui ghairil makhdubi gitu semakin diempukan kan kan enak. Nah itu kan dilatih. Tanpa dilatih makan bisa. Teori mah bener gitu. Tapi pas pelaksanaan kok kaku, janggal. Jadi semakin belajar semakin merasa kaku gitu. Takut jadi malah disalah. Gitu. Tapi ya itulah prosesnya gitu kan. Proses lama-lama ya kalau kita lepas dari talaki ya terus sampai sekarang pun tetap aja nggak ada perubahan. Tetap salah aja. Itu kan. Waktu kita belajar tahun waktu saya masih bujang, sama-sama ngajar di Haji Apis, sekarang sama-sama saya di sini sana, tetap aja gitu kan. Jadi ya perlu adanya suatu talaki ya, dan betul-betul ya memang secara materi ya memang makhraj huruf, tempat pokoknya huruf memang harus tahu lah. Tapi setelah itu baru bagaimana pengucapannya, dan itu pun ya harus terlatih, dan insya Allah ya itu kan. Yang pertama kembali kepada ya kita review lagi makhraj huruf ya, yang terbagi kepada 5 kan. Yang dasar adalah al-jauf gitu kan. Al-jauf adalah rongga mulut ya, rongga mulut yang hurufnya adalah mad ya, mad tabi'i atau mad asli, alif, waw dan iya dengan ya sukun ya, atau yang tidak sukun alif. Ya, alif tidak sukun adalah a. Nah, itu harus kembali kepada a. Ya, karena semua huruf pasti mengandung a kalau di fathah. Ya. Kecuali huruf-huruf yang al-isti'la gitu kan, yang mengandung o gitu kan. Ya, 7 kan? Baik, kho, so, do, nah, itu kan huruf al-isti'la. Huruf-huruf yang harus terangkat lidahnya ke, tapi kalau mau bulat jadi ya nggak terlalu bulat, karena sebetulnya dasar adalah alif dasarnya gitu kan. Ke ajaib itu nggak ada huruf o, ya huruf a, nah, gitu kan. Cuman karena itu adalah al-isti'la, kho yang banyak nggak ada huruf, nggak ada o-nya gitu kan. Tapi huruf al-istilah huruf yang terangkat, jadi kho, jangan ho, jangan monyong gitu kan. Itu huruf yang al-istilah itu harus o, bo, nggak terlalu monyong. Karena itu huruf-huruf dasarnya huruf al-jawabnya a kan, a, i, u, nggak ada o, nggak ada e juga. Gitu. Makanya nggak ada goiril. Nah, ghoi kembali. Karena itu ada al-istilah harus terangkat dirinya ke atas, jadi ya seperti ko. Nah, itu huruf alisan kan, bukan huruf tenggorokan, huruf alisan. Ya, jadi kembali ke a, i, u. Ya, alifnya ya jelas karena di alif itu juga di al-halqu adalah huruf aksol, halqi ada di bawah dengan huruf ha. Nah, itu a, ha, a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an,
ni a itu kan. A'udzu, maka gitu kan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ingat di dasarnya ta'uz adalah ya, bukan a'udzu. Tadi di bawah aja posisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalau mau di lambat, cepat, sedang, memang ada tingkatannya. Ya. Bagaimana pengucapan tadwir, tahrir, tartil, ada itu kan. Silahkan, selama dia tidak merubah posisi tempatnya huruf, itu silahkan saja. Mau cepat silahkan saja. Yang penting jangan merubah. Nah, gitu. Ini makanya belajar yang cepat. Aduh, balelol ya mah gitu kan. Itu. Sementara acuan Al-Qur'an adalah ya Al-Muzammil kan ayat keempat, warattil Qur'ana tartila. Oke, itu. Ya, di Anas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, mudah-mudahan satu ayat atau dua ayat yang tersampaikan menjadikan acuan. Ya, contoh itu bagi ayat-ayat yang lain. Jangan sampai ya ngerti tapi ke yang lain nggak ngerti gitu. Anggap di ayat yang terakhir aja itu nun bertasdid gunah. Robin di mana-mana ada nun bertasdid tahan. Nah, itu udah saya contoh di sini gitu. Kok nah yang jadi beda gitu kan. Nun mim yang bertasdid tahan aja. Itu acuannya di sini di gunah musaddahnya. Al-khaisumnya, rongga hidungnya, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan tidak ada dengungnya. Itu kan. Ayat di surat yang lain di ayat di Al-Falaq ayat yang keempat, min syarrin nafasati fil, padahal sama-sama nun bertahdid, sama hukumnya. Di Anas di contohan dengung, yang lain enggak dengung. Nah, itu kan kaburo maktan namanya mungkin kan. Paham tadi? Ada yang pinter kan koreksi harus begini-begini ya itu kan. Tapi pada pelaksananya ya itu kan tahu tapi nah itu bahaya. Asab kan kaburo maktan indali atqakum. Banyak orang yang seperti itu gitu kan. Pinter berbicara tapi pelaksanaan dia nggak bisa gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Qul ya ingat ya huruf ya satu qaf itu huruf lisan ya. Kalau awal kita seperti huruf tenggorokannya bukan huruf tenggorokan gitu kan. Dan huruf tenggorokan mah berapa? 6 kan huruf izhar itu kan, makanya disebut izhar halak teh. A ha a ha kha gha itu huruf tenggorokan. A ha kha gha. Jangan terlalu banyak. Yang paling agak susah pengucapan mal. Jadi laka-laka ini dibuka sedikit gitu lah. Jangan tertutup juga jika turun juga jangan turun juga. Jadi kebanyakan jadi itu harus dilatih. Itu harus dilatih terus supaya nempel gitu. Artinya udah mungkin. Kalau udah mungkin ya ajak lari pun ajak cepat dengan bacaan atau tadwir tahrir ya tetap aja dia sudah nempel. Nah itu kan silahkan saja gitu. Ya, tapi Al-Quran tetap tartil ya, tenang. Nah itu kan acuannya. Qul terangkat huruf
al-lisan ada di pangkal. Lidahnya di ujung gitu kan. Tapi terangkat karena dia juga sifat al-istila, lidahnya terangkat ke atas ke langit-langit. Mau ngowe, harus diangkat kan ya. Dah terangkat gitu kan. Lah, khawatirnya nanti pada pengucapannya yang rawan itulah domah dan kasroh. Gitu kan. Nah itu akan merubah fatal itu kan. Berubah fatal kan kalau tidak terangkat pengucapan kul. Allah tahu itu dia kap, bukan katakan tapi makan. Nah itu yang salah. Itu kan kalau nggak makan kan bukan katakan itu. Itu kan perubahannya kop sama kap itu kan kul, katakanlah, ucapkanlah. Kalau kul turun ke bawah, kul, walaupun nggak ada hamesnya. Yang lain kan belum ada hames kan. Kita aja sekarang udah belajar tahsin ada hames. Lu kan kata gitu kan ya. Ya kul sama kan. Ki. Ya kita aja bisa beda. Kul, kuko, kakap, kul. Oh iya mah kap. Tapi kan dulu mah kul. Nah, sama. Kan bisa berubah makna. Nah, pengucapannya hanya meleset ke bawah. Makanlah, bukan ucapkanlah atau katakan. Ini yang perlu kita angkat. Qul huwal. Qul lam kan huruf lisan. Ya, tapi kelompoknya kelompok adnal lisan. Lam nun ro di atas ujung. Qul nah ini dikit ke bawah. Ya, alif bawah. Karena di bawah juga kan dia al-istifal juga kan. Sifat-sifat yang 5 itu kan al-jahl, gitu kan, asyiddah, al-istifal turun, kan turun lagi, qul diangkat. Jadi harus giginya harus pinter. Per gigi 1, 2 ke tengah, gitu kan. Kalau nggak gitu ya gimana? Gitu kan. Jadi al-hakumah 3, gigi 3, gigi 5 ada nggak? Mobil apa gigi 5? Truknya ada. Al-lisan itu gigi 5 pak. Kalau al-haku giginya 3, itu kan? Iya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau al-lisan 5 tempat dari 18 huruf, posisinya ada terbagi 5 gitu kan. Ya sama. 3 plus 2 ada do kan, itu hafatal lisan gitu kan, itu tambahnya itu kan. Jadi ada sama kan, ada adnal, ada di bawah ada aksol, ada wastol, ada adnal, itu kan cuman lisan gitu kan. Ada hafatul lisan, ada torful lisan gitu kan. Jadi tambah 2 bedanya. Ada hafatul lisan, bo, baik 2 salah satu, bo atau bo. Ada torful lisan, ujung. Di sini. Kalau nah makanya tempatnya memang giginya gigi ada 5 gitu kan. Ada 5 gigi untuk lisan. Ya, gitu. Qul a'udzu. Nah, itu kan torful lisan. Kan yang torfusan itu ada 9 huruf kan, ta, dal, to, za, ya. Sama dengan ta'uz ya, awas, a'udzu, bukan a'udzu, awas, bukan guzai, a'udzu billah bukan, a'udzu, pasti kita harus digigit, jangan a'udzu billah, asal a'udzu bukan a'udzu, za, itu kan. Tuh. Ada berapa yang digigit lidahnya? Panjang Nabi ada berapa yang digigit lidahnya? Lupa lagi kan? Sa kan aja sa, za, zo. To yang pakai titik kan? Nah, itu. Zo, bukan zo. Bukan ke za ya cuannya, ke sa. Nah, itu harus digigit ya. A'udzu
Qul a'udzu. Nah, ini mah a'udzu. Nah, ini a'udzu sini. Qul a'udzu dzu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cuan ya. Qul a'udzu birabbin, tahan, hitung ya. Birabbin nas 2 sampai 3 ya, jangan 1 ya. Itu. Udah kalau dengung teh 2 atau 3. 2 sampai 3 beres kan? Mau jadi protes. 3, harus 3 ada. 2 aja. Ya 2 sampai 3. Monggo ambil. Itu kan rengnya. Yang penting jangan 1. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, enggak boleh 1. Ya. Kenapa enggak boleh? Belum sempurna. Tidak merusak tatanan maknanya, tapi tidak sempurnalah. Yang mengacu kepada ya belum mengikuti sunnah Rasul, dalam arti kan belum sanadnya belum nyampe ke Rasul ya, itu kan. Jadi birabbin, kalau binas mah sama, birabbin nas bisa gitu kan. Yang sempurna adalah 2. Dengung itu 2 minimal. Yang penting kalau 2 kan belum bisa ditahan, nggak bisa pengucapannya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya, 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi sabar dalam menghitung gunnah musyaddadah karena dia termasuk kelompok al-khayshum ya. Itu yang harus sabarnya ya, dan menjadikan satu acuan untuk di ayat-ayat yang lain sabar gitu kan. Tidak ingin berkualitas gitu, bukan mengejar banyak, tapi mengejar ya nilai-nilai ibadahnya ada itu kan. Jadi tidak amilatun nasibah, jadi payah gitu kan. Oke ya. Langsung siapa yang mau dari Parasid? Contohan, siap lah dari Parasid. Nah. Satu ayat. Oke. Ya, sip lah. Satu ayat aja, Pak. Nah, satu ayat aja. Kan satu ayat contohin juga. Ya, dari tahu semuanya ya. Apa awal ini ya. Anggap awal sekarang. Siap. Yo. Sip lah. Yo lanjut aja lah semuanya. Ya, Pak Topik. Oke, bah lanjut lah. Auz. Oke, yuk Pak Yudi. Ya. Ya, Pak Wisnu.
Ya, Pak Haji, monggo, Pak Judi. Sip, alhamdulillah ya. Ustadz tidak mengkoreksi satu persatu. Ya, dikhawatirkan nanti bisa jadi malu. Akhirnya mundur. Ya. Oh, Pak Meti, nges mundur. Tidak dikoreksi. Hanya ada yang masih tidak sesuai dengan Ustaz contohkan. Orangnya sama menilai Oh, si Imam jangan ya, yang penting saya udah sesuai enggak, tapi ada yang belum sesuai ya. Ada yang sudah bagus, ada gitu kan. Siapa orangnya nggak perlu sebutkan. Ada yang masih belum, siapa nggak perlu sebutkan. Masih ada beberapa yang ya dan berarti belum sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Oke, siapa? Ya sama-sama belajarlah. Yang sudah bisa, yang sudah oke, kan mendapatkan nilai pahala. Memberikan contoh ke yang lain. Jangan masa bisa, udah bisa sama, udah jangan juga. Kan memberikan contoh juga, dia denger, kan berbeda-beda kan ya. Mungkin Pak Abah nilai Pak Topik, Pak Topik kia, Pak Haji, Haji Wasnil, Pak Haji Wisnu, beda-beda itu kan. Nah, itu kan. Yang lain pun sama-sama kita. Dan saya tidak akan mengkoreksi satu orang dihantam, tidak. Ya. Itu hanya cuman ya kita berusaha sama-sama ingin ya apakah saya dan nanti akan dirasakan oleh diri sendiri, akan dirasakan oh saya nggak sesuai, nanti akan dia merubah sendiri dengan sering mendengar ya. Banyak orang yang anak TK aja kan, kenapa dia bisa surat hafal gitu, karena sering dengar dan benar gitu kan, dengungnya, mahrojnya dengar, nah sering dengar gitu kan. Dan kita pun dengan sering dengar mentalaki, ya insya Allah gitu kan. Karena ya kita juga harus hati-hati gitu kan dalam ini. Karena ya beda bapak-bapak mah punungan dengan anak beda. Yang penting ya alhamdulillah kita dapat pahala dan insya Allah ya akan sesuai dengan. Yang pertama kita ya tadi juga kan da'i tori mah bener harus ya qul tapi masih kena ada yang gitu kan ya ada nah giginya di bawah ya jadi a'udzu ya qul a'udzu masih ada yang ya belum di al halqunya belum ya di bawahnya belum ya ya jadi belum a'udzu ya. Dan yang pengucapan dari ta'u juga ada hak yang ke mepet ke hi, nah itu juga harus belajar juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si hidung ya mainkan al-jaubnya ha hi bukan hi tapi hi ha. Jadi ada haknya. Acuannya ada al-jaubnya juga harus. Acuan al-jaub sebagai kunci adalah a, i dan u. Ya. Walaupun al-jaub rongganya kan a di bawah, i u-nya. Hi jangan hi, jangan hi tapi hi. Ha. Kan di bawah al. Jadi ya paduan antara al-jaub sebagai acuan, semua juga ngacu ke al-jaub. Di al-halqu, al-lisan, itu kan, di asyafatain, al-khaisum, itu juga kan ya pasti kan ada a-nya gitu. Ada i-nya, ada u-nya, terkecuali huruf al-istila, yaitu mengandung huruf o, yaitu al-istila, karena dia dan jangan mengucapkan o, ya akan a, i, u, o, ko, dengan ko, nah itu, karena kan tidak ada o sebetulnya, tidak ada o,
tidak bulat. Tuh kan. Tapi karena dia al-istilah harus terangkat, maka dia terangkat lidahnya. So, si. Ya kayak itu kan, ya otomatis harus terangkat, ya bibir harus pada o gitu kan. Ya, itu yang harus dipegang, dan mudah-mudahan ya acuan dari ayat 1 yang pertama ya tadi pengucapan ko, jangan sampai ku. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, 2 ayat mudah-mudahan. Ayat kedua, malikin nas. Ya, 1 2 3. Malikin nas. Ya, ada 2 tah kita bertemu, nun bertasdid gunnah musyaddadah. Malikin. Nah, sama nah itu huruf syafatain. Likin, nah kaf huruf alisan sama dengan qaf. Nah tadinya itu adalah huruf aksol lisan. Jadi aksol lisannya ada 2. Ada ko, ada ka. Ko, ka, tipis itu kan. Banyak tipis ya. Tapi secara mahraj tipis, tapi secara makna jauh tipis. Huruf kan satu mahraj. Ko sama ka itu satu mahraj. Sebutnya aksol lisan. Gitu. Ada di bawah lisan, bukan di bawah tenggorokan. Lisan di sini lisan. Nah, tapi karena si ko itu hurufnya al-isti'la, harus terangkat ke atas langit-langit. Ko, ka turun. Agar lebih beda ya, makanya dengan cara hamas jelas beda. Apabila di ku jelas kul. Nah, kan di ada di Al-Ikhlas kan wa qul walam yakul. Nah, walam yakul. Nah, beda. Oh, qul walam yakul lahu. Ini qaf atau kaf? Nah, kalau jelas walam yakul lahu kufuwan. Nah, jelas beda. Oh, itu ada hamasnya. Pada saat di domah dengan di kasroh sulit untuk membedakannya. Di fathah mah jelas antara o sama a kan beda. Nah, ini harus betul-betul terangkat lidahnya gitu kan. Malikin, bisa aja malikin nas, kan dulu gitu. Malikin nas ya kan, jelas beda kan. Malikin nas, oh itu makap, kop kan. Malikin nas, nah itu. Malikin, oh yang jelas kap ada hamesnya, desisnya ada, jelas bisa membedakan gitu kan. Antara domah dengan kasroh yang paling sulit untuk membedakannya. Ya, tipis tadi turun. Kul huwallahu ahad. Padahal saya ucapan teh itu pengen kop tapi dengan kaf ya. Malikin nas. Itu jadi ya kalau sudah adanya ya seayat lumayan lah ya. Yang penting nanti ayat kedua ya kembali pengucapan yang di ayat 1 yang harus kita ini pada pertama adalah gunnah musyaddadah yang harus konsisten dimanapun bertemu. Nun bertasdid dengung aja. Tong mikiran itu idgham bigunahnya, itu gunnah musyaddadah. Yang penting mah dengung weh gitu kan. Agar sempurnalah bacaan kita. Gampang kan? Itu kan. Gampang teh gunnah musyaddadah dengung nun bertasdid. Yang kedua pengucapan ko, ku. Nah itu harus membedakan dan mencoba ku ya. Alhamdulillah satu ayat Anas ya menjadikan acuan bagi ayat-ayat yang lain ya. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah
mendapatkan nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala yang ajrun kabira, dan karena Al-Qur'an adalah sebagai sumber di segala sumber, baik salat dan adapun ada Al-Qur'an. Ya, sama-sama kita istighfar, hamdalah kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.